saat ini gue sedang bersama pengunjung Aussie Kongko ini dan gue mau tanya-tanya kenapa dia datang ke Aussie Kongko ini. Halo Kak. Halo, Boleh tahu nggak siapa namanya? panggil aja Raihan. Oke, namanya Raihan. Han, gue mau tahu lo sering datang ke sini? Sering. Biasanya lo kalau datang ke sini sama siapa? Lagi sama keluarga juga, biasanya juga sama keluarga. Sama keluarga ya. Kalau sama Yayang pernah datang ke sini? Pernah, Jadi udah punya Yayang nih. ya udah. Oh, iya. Oh, jangan pada patah hati ya guys. Oke, gue mau tahu apa sih alasan lo datang ke Aussie Kongko ini? Gue datang ke sini karena makanannya enak, terus murah juga, terus luas juga tempatnya, mudah dijangkau, strategis lah tempatnya, enak, bagus. Ya sih emang ya, gue setuju deh sama lo Han. Iya. Oke, thank you ya Han. Terima kasih banyak. Oke, selamat melanjutkan makan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pecinta channel Umar Ruseno. Apa kabarnya nih teman-teman semuanya? Seperti biasa, aku selalu berharap agar kalian semua selalu sehat, tetap semangat, dan jangan lupa untuk selalu berbahagia, apapun keadaannya. Siang hari ini aku akan makan sepuasnya di sebuah restoran all you can eat yang ada di wilayah Jakarta Selatan, tepatnya di Jalan Raya Fatmawati. Kabarnya restoran all you can eat yang satu ini berbeda loh dari restoran all you can eat yang lainnya. Restoran all you can eat yang satu ini tempatnya luas, makanannya enak, harganya murah, dan variasi menu makanan itu yang paling lengkap. Restoran apa ya namanya? Yuk ikutin aku. Nah, buat kalian yang baru mampir ke channel ini, aku ucapkan terima kasih. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, mohon untuk subscribe channel ini dengan cara pencet tombol merahnya. Karena subscribe itu gratis. Oh iya, tapi pada video kali ini aku juga tetap akan bercerita tentang sebuah kisah yang terjadi di Indonesia. Malah kali ini adalah kisah nyata loh, nyata, bukan mitos. Kisah ini pernah terjadi di Indonesia dan masih menyimpan misteri yang belum terpecahkan hingga hari ini. Kisah apa itu ya? Nanti aku tetap akan menceritakannya kepada kalian setelah aku makan karena perutku lapar. Ya, yuk kita masuk ke restorannya dulu. Nah, sekarang aku sudah berada di dalam restoran. Iya, benar, namanya Aussie Kongko. Aussie Kongko ini mempunyai banyak cabang di seluruh Jakarta. Dan ini adalah outletnya yang ada di Jalan Raya Fatmawati. Saking luasnya woi, kalian bisa dah ngadain acara pesta ulang tahun di sini dengan menu yang terlengkap. Gak percaya? Cekidot dah. Kan main dah, minuman dinginnya aja ada 3 macam, orange, leci, dan koko pandan. Terus ada ayam goreng, ada martabak, ada ayam goreng, ada ayam goreng asam manis, ada buncis Singapura, dan ada saus-saus, ada sambal-sambal, ada buah-buahan, ada salad, ada puding, ada melon, ada semangka, ada pepaya, ada bawang bombay, ada bawang putih, ada sayur-sayuran, dan ini aneka macam bakso untuk suki sabunya. Dan ini juga ada baksonya beraneka macam, ada bakso bendera, ada bakso isi telur puyuh, telur puyuh ada isi telur asin. Pokoknya mantep banget dah. Dan ini juga aneka daging, semuanya daging yang bisa kita makan sepuasnya. Semuanya ini bisa kita makan sepuasnya. Juga ada es krim. Nanti juga ada spaghetti, ada ayam kecap, dan ini ngantri banyak yang sih karena ini murah dan lengkap banget. Ayo kita langsung makan sekarang. Semua makanan yang tadi gue tunjukin ke lo yang seabrek itu semua bisa lo makan, lo ambil, lo nambah lagi. Termasuk daging-dagingan ini lo bisa ambil lagi, nambah lagi, ambil lagi, nambah lagi, sepuas lo dah. Selama 90 menit tuh kerjaan lo cuma makan sama ngambil makanan doang, kan main dah. Ya, tapi lo harus ingat ya, apa yang lo ambil itu harus lo makan sampai habis. Jadi setelah selesai 90 menit, teng,
ya, itu meja harus bersih, makanan yang lo ambil harus habis, karena kalau sampai lo nyisa lo bakal kena denda, yaitu sebesar 50.000 per 100 gramnya. Ya elah, kena denda. Emang siapa yang mau makan makanan sisaan lo? Kalau lo sendiri tadi yang ngambil makanannya, belajar responsibel terhadap apa yang kita ambil, harus kita habisin. Dan oh my god, di sini ada sushinya dong. Berarti ada Ratna juga, ada Santi juga, ada Dewi juga. Elah. Heran banget dah gue kan main. Ini restoran sedekah apa jualan ya? Ini makanan semua yang seabrek-abrek gini, yang kita bisa makan berkali-kali. Semuanya yang gue tampilin ini selama 90 menit kita makan sepuasnya. Itu cuma bayar 100.000 rupiah cuy. Dan ini oh my god, apa ini Siska? Oh, di sini ada bakpao pun. Oh no, ini semua 100.000, seriusan. Bahkan kalau lo beruntung, pas lagi harga promosi, lo bisa bayar kurang dari 100.000 rupiah, besti. Kan main dah, semuanya ada dah di sini. Buat yang jomblo, lo dateng aja dah ke sini. Siapa tahu jodoh lo juga ada di sini. Saatnya main masak-masakan. Yeay, ini adalah scene yang paling gue suka, yaitu rebus-rebus dan nge-grill. Dagingnya gue cemplungin aja ke kuah, dan ada juga yang gue grill, juga bakso fenomenal ini. Baksonya ada yang cakep banget dah, warnanya orange kuning gitu, kayak bendera. Yang bakso warna-warni ini isinya ada telur kuningnya cuy ya. Sambil nunggu nih, pannya belum panas ya, masih dalam nih, api baru aja gue nyalain. Gue cemplungin juga nih sayur-sayuran dan bawang bombay. Gue suka banget bawang bombay. Sebagian gue cemplungin, sebagian lagi gue taruh dah tuh di atas dagingnya. Nah, sambil nunggu mateng, gue nyemil dulu deh. Gue nyemil si sushi. Sambil gue bolak-balik dagingnya. Baunya cuy, sedep bener dah. Daging dibakar tuh baunya bikin lapar. Enak banget dah. Tapi belum mateng deh. Gue mau nyemil lagi nih ayam goreng tepung. Sushinya lagi gue nyemil lagi, gue gak balik lagi, gue bolak-balik kata daging pusing gue dibolak-balik. Iya kan, lu belum matang, jadi wajar lah kalau dibolak-balik, asal jangan hati gue aja dibolak-balik. Udah matang nih cuy. Oke, gue mau coba dagingnya. No, ini kelezatan hakiki, nih aman banget dagingnya. Lanjut cuy, gue mau rasain bakso yang warna-warni kayak bendera begini. Lihat, cakep banget gaya. Lu panas, tapi enak, asli enak. Gue ketagihan nih, gue masukin lagi. Enak bet. Dan dagingnya mau gue cemplungin lagi ke sausnya. Terus gue hap aja dah. Wanginya enak banget dah. Ya Allah, ini 100.000 bisa makan sebegini banyaknya, enak banget dah. Dan ini pilihan kuah ya. Itu pilihan kuahnya tuh macam-macam dah, ada banyak banget. Kalian bisa tanya sendiri nanti di kasirnya ada pilihan apa aja. Cuma kuah yang gue pilih saat ini adalah kuah tom yum, karena kabarnya kuah tom yum itu kuah yang paling enak. Daging lagi. Dah, ini dagingnya penuh lemak cuy. Ada, enak banget dah dagingnya berlemak gini. Ya ampun, glok. Asli dah, ini gue kenyang sampai gue lupa tadi gue nambah berapa banyak. Dan untuk penutup gue makan shallot biar kayak orang Eropa. Dan gak ketinggalan juga ice cream yang glazet ini. Sumpah gue puas bet. Thank you ya Aussie Kongko. Perut aku sudah kenyang sekarang, dan sesuai janjiku tadi, setelah selesai makan aku akan menceritakan sebuah kisah nyata yang pernah terjadi di Indonesia. Iya, ini kisah nyata, dan ini terjadi sekitar 67 tahun yang lalu. Jadi kita nih ya, sebagai umat manusia, biasanya kalau melakukan perbuatan maksiat itu biasanya kan dilakukan secara sembunyi-sembunyi ya. Kalau bisa jangan sampai ada orang lain yang tahu. Nah, tetapi ya, ini nih ada sebuah desa yang melakukan perbuatan maksiatnya itu secara berjamaah, tidak lagi sembunyi-sembunyi. Mereka melakukan perjudian, kemaksiatan, sampai perzinahan. Dan perzinahan yang mereka lakukan ini bukan hanya dengan lawan jenis,
tetapi mereka juga melakukan hubungan antara sesama jenis, seperti laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan. Bahkan konon kabarnya ada seorang ibu yang melakukan perzinahan dengan anaknya sendiri. Ya, miris bukan? Tetapi ini kejadian nyata dan ini pernah terjadi di Indonesia. Jadi desa ini bernama Dusun Legetang. Desa ini berada di Kabupaten Banjarnegara. Tepatnya di lembah dari dataran tinggi Dieng di kaki Gunung Pengamun-Amun. Desa ini tuh terkenal subur, rakyatnya makmur. Bahkan untuk di tahun itu ya, di tahun 1955, desa ini sudah ada infrastruktur jalannya. Dia sudah mempunyai pemakaman umum sendiri, jadi sudah terbilang maju lah ya dibanding dengan desa-desa sekitarnya. Dan yang paling utama, desa ini tuh alamnya terberkati, terbukti dari hasil panen. Setiap tanaman yang ditanam di desa itu memiliki hasil panen dengan kualitas yang tinggi, dengan kualitas yang bagus. Nah, di mana saat itu dusun-dusun lain yang melakukan perayaan atau upacara ketika mendapatkan panen untuk sebagai rasa terima kasih kepada para dewa atau kepada Tuhan, kepada alam, mereka melakukan upacara. Tapi di desa Legetang ini upacara yang mereka lakukan itu berbeda. Mereka cenderung melakukan kemaksiatan, bukan upacara. Mereka melakukan perayaan, mereka menari-nari, dan penari yang mereka undang itu adalah apa ya? Istilahnya kalau sekarang mungkin penari stripsis ya. Jadi mereka penari yang erotis gitu, erotis gitu ya. Dan itu terjadi, mereka melakukan upacara atau perayaan itu bukan hanya tiap bulan sekali gitu, tapi hampir setiap hari, dan kemaksiatan itu mereka lakukan terang-terangan. Sampai pada tanggal 17 April 1955 mereka kembali mengundang penari-penari dari luar desa untuk menghibur mereka. Kembali malam itu mereka melakukan perbuatan maksiat seperti judi dan berzina. Sebenarnya dari sore hujan sudah turun deras loh ya di desa itu. Sebenarnya sepertinya alam itu sudah memberikan tanda, kode-kode khusus kepada penghuni desa, warga desa untuk berhenti berpesta pora atau berbuat maksiat dengan memberikan hujan yang sangat lebat dan sangat deras. Tetapi mereka sudah terlanjur bersenang-senang, mabok, sehingga mereka tidak mengindahkan kode-kode alam. Mereka teruskan perbuatan maksiat itu dengan berzina dan berjudi. Hingga tepat jam 12 malam, artinya menuju ke tanggal 17 April 1955, hujan tiba-tiba berhenti. Dan gak lama dari situ, terdengar suara dentuman yang sangat keras. Boom! Nah, dentuman itu sampai membangunkan warga-warga yang berada di sekitar desa tersebut. Warga-warga tersebut kaget dong, tapi mereka tak satu pun ada yang berani keluar dari rumah karena mereka takut akan terjadi apa-apa. Nah, menurut pengakuan dari warga setempat, mereka baru berani keluar rumah setelah pagi hari. Setelah pagi hari mereka bangun, mereka baru mencari tahu suara apakah tadi malam itu yang terdengar begitu kerasnya, begitu dahsyatnya. Mereka mencari-cari, ternyata dong ada satu dusun yang hilang, lenyap, sudah tertumpuk, tertimbun oleh tanah. Dan dusun itu adalah Dusun Legetang. Ya, Dusun Legetang yang semalam berpesta pora itu. Tiba-tiba pagi itu sudah lenyap. Seluruh warga yang ada di desa tersebut semuanya tertimbun tanah. Warganya, rumahnya, ternaknya, lahannya, semua rata dengan tanah. Dan anehnya, ya, dan ini dia anehnya yang menjadi misteri yang belum terpecahkan sampai hari ini adalah dusun itu tertimbun dari longsoran Gunung Pengamun-Amun. Tetapi nggak masuk di akal nih Lur, ya, karena posisi desa tersebut seperti ini gunung, ya, lalu ini desa, di antara gunung dan desa itu ada jurang dan ada sungai. Logikanya kalau longsor ya, puncak gunung ini longsor, otomatis longsorannya itu pasti akan masuk ke sungai dulu dong, ya, pasti akan masuk ke sungai dulu ya. Tapi ini enggak, sungainya bersih, jurangnya bersih, kok desanya yang hilang gitu.
Nah, jadi warga setempat ini berkata seolah-olah puncak dari Gunung Pengamun-Amun itu terbang, ya, terbang, bayangin coba puncak terbang dan menutupi si desa itu dong. Ya. Dan kalau itu masih bisa kita lihat saksikan sampai sekarang, memang Gunung Pengamun-Amun itu bentuknya agak aneh, Lur. Jadi kalau kita lihat gunungnya itu bentuknya nggak segitiga dengan puncak gitu, tetapi dia tuh kayak gini nih, nah gitu. Jadi kayak kepotong ujungnya, yang tumpengnya itu pluk gitu pindah ke desa itu. Ya. Dan untuk memperingati dari dusun tersebut, ya, kejadian yang sangat menyedihkan itu, pemerintah Kabupaten Banjarnegara membuatkan tugu yang terbuat dari beton setinggi 10 meter, di mana dalam tugu tersebut tertulis waktu kejadian dusun itu hilang dan berapa korban yang meninggal. Tertulis ada yang meninggal itu sekitar 329 orang meninggal warga asli dan 19 orang meninggal dari warga luar. Jadi seluruh penghuni warga dusun Legetang itu yang berada di dusun itu mati semuanya. Informasinya ada 2 orang yang selamat, itu adalah istri dari kepala desa, dan saat itu dia bisa selamat karena saat itu dia sedang berada di luar desa, nggak ikutan pesta pora malam itu, ya. Jadi itulah Lur kisahnya, ya. Banyak yang bilang kalau dusun itu terkena azab Tuhan, ya, terkena azab Tuhan karena perbuatannya yang sudah melampaui batas. Dan yang masih menjadi misteri adalah longsorannya itu. Apakah longsorannya itu benar-benar terbang, ya, loncat, atau memang ada gejala alam yang masih belum bisa terpecahkan, gitu ya Lur. Oke, jadi itulah kisahnya. Kita bisa ambil hikmah dari kisah tersebut. Artinya kita jangan menjadi umat yang melampaui batas. Jadi kita harus menghargai alam, menghargai apa yang menjadi larangan dari Tuhan pencipta alam. Agama manapun pasti melarang itu bentuk perjudian, mabok-mabokan, dan perzinahan. Oke, sekian dulu ceritanya. Perut aku udah kenyang, kita udah makan enak, makan puas. Kalian jangan lupa kalau mau makan enak datang ke sini ke Ausi Kongko. Ajak seluruh keluarga kalian karena banyak promosi di sini. Sampai jumpa di video Mariseno berikutnya. Salam.